Selamat datang di channel HBZ TV, saya Dwi. Kali ini saya mau membahas tentang pemasangan front fork upgrade kit di motor New NMAX. Cara pemasangannya gampang, yang dibutuhkan alatnya satu, itu ada obeng kecil buat congkel, terus ada klem, penjepit pipa shock, terus ada kunci L kecil, ini ukuran 2,5, kunci ring pas 7, ini alat ukur chamber, jadi untuk mengukur ketinggian chambernya, dan kunci 28. Satu lagi gelas takar. Bagi yang nggak punya alat ukur chamber, itu bisa pakai gelas ukur ini. Jadi nanti pas masukin oilnya ke tabung shocknya, itu ada dua pilihan, bisa pakai gelas ukur, bisa pakai pengukur chamber. Sebelumnya saya buka apa sih isinya dari front fork upgrade kit ini. Kita buka. Di sini ada manual instruction, ada spring, ada preload adjuster, dan ada PD valve. Spring ini jadi spring standarnya diganti dengan spring dari ISS. Dia ada kekerasannya, ada preloadnya, jadi kita bisa ukur. Di sini kodenya, sini ini kode preloadnya. Oke, jadi perbedaannya dengan standar, dia lebih pendek. Kalau untuk tipenya sama, dia progresif, ada dua kekerasan, hanya dia lebih pendek dari standar. Tapi pakai spring standar tidak bisa, harus pakai springnya. Yang ini buat ngejas preload. Jadi misalkan sudah kita install atau kita pasang, pas kita reading kurang keras si shocknya, kita setel dari luar, nggak usah bongkar-bongkar lagi dari sini. Ini ada 4 setelan, bisa dilihat dari ini, 1, 2, 3, 4. Nah, setiap satunya ini 1 mili, jadi bisa kita tambahin 4 mili. Dan ini PD valve, fungsinya buat mengatur kompresi. Jadi ketika pas shock masuk, ini kita bisa setel dari sini, masuknya seberapa, keras apa empuknya, bisa kita adjust dari sini kompresi. Kalau untuk rebound, kita main di kekentalan oli. Jadi olinya kita pakai khusus front oil 20W dari Froome. Selanjutnya kita pasang. Di ini shock standar udah dibuka, dalamannya dilepas. Oli shock yang lama kita buang. Bersihan. Ini pakai
brake pad cleaner. Jadi seal-sealnya ini aman, jangan dibersihin pakai bensin atau carbo cleaner segala macam, pakainya pad cleaner. Udah bersih. Setelah kita bersihkan dan kita cek di sini ada kerusakan apa enggak di inner tube-nya ini atau seal, mainnya udah lancar, pastikan udah bersih, baru kita pasang. Jadi langkah pertama diisi oli. Kurang lebih setelah oli masuk kita bleeding. Nah, langkah ini jangan sampai ketinggalan karena ini paling fatal. Ini biar si olinya turun ke bawah, jadi di bawah itu nggak ada udara yang tersisa. Nah, jadi suaranya udah padat semua, nggak ada udara. Kita masukkan si PD valve ini. Cara setting PD valve-nya, ada kuncinya, kunci 7 sama CL. Ini kita nolin dulu. Cara ngenolinnya, kendorin botolnya sampai si springnya bebas. Nah, ini bebas, tidak ketekan ya. Oke, ini posisi 0, si springnya belum tertekan, tapi dia rapat antara baut dengan si PD valve-nya. Posisi 0, kita mau setting 2 putaran. Ini posisi di bawah, 1, 2. Jadi si spring ini atau PD valve-nya disetting 2 putaran. Artinya si springnya yang penyetel ini ditekan 2 kali, 2 putaran. Di posisi spring itu yang ada tulisannya, ini spring preloadnya, ini posisi di atas.
Oke, kita klem. Habis itu kita masukin PD valve-nya. Jadi ini bisa dibuka dulu. Tekan, masukin klip orinya. Setting preloadnya ini yang saya bilang tadi, ada 1, 2, 3, 4. Jadi ini bisa pakai kunci L di atasnya, tarik ke kanan. Ini nambah preload 1, 2, 3, 4. Ini artinya preloadnya sudah maksimal. Misalkan kita kurangin, kebalikannya kita kurangin lagi. Ini posisi 0. Jangan sampai sudah di posisi 0 dikurangin lagi. Jadi di sini ada klip. Kalau sampai dia udah di posisi 0 kita kurangin lagi, nanti klipnya bisa kalah atau lepas. Jadi tidak disarankan. Setelah terpasang di motor, dan langkah berikutnya untuk pengukuran. Jadi tujuan pengukuran ini biar mengetahui seknya atau SAG. Sek itu jarak main bebasnya. Jadi seberapa banyaknya main shocknya nanti bisa kita ukur, bisa kelihatan dari hasil pengukurannya. Di sini ada formnya, form dari SS, ada nama customer, terus berat badan, dia boncengan apa enggak, nah, terus tipe motor, model, cc, lisensi plat. Oke. Nah, di sini front fork yang kita pakai tadi. Di sini ini buat depan, front fork mature data buat depan panjang. PD valve ini tadi kita kasih 2, terus preload 0, oil number 20, terus oil height 55, compressor ada. Oke. Langkah selanjutnya kita F1 ini pengukuran pertama, yaitu posisi motor dalam keadaan tidak tertekan atau di standar 2, belakangnya diangkat. Posisi bebas, kita ukur. Ini titik pengukurannya bebas, yang penting di satu titik. (44). Yang kedua, posisi motor diturunin, balik ke awal 42,5. 4
25. Yang ketiga bersama si rider 041414. Nah, udah dapat angkanya F1, F2 dan F3. Nah, ini caranya itu S1 sama dengan F1 dikurang F2 115. Artinya ketika ini S1 atau sek 1 itu 15, ketika bersama rider itu 26. Jadi si shocknya itu mainnya seknya jarak main bebasnya 26. Kita coba preloadnya ditambahin. Sini tadi 2, kita kasih repap 2, preload kasih 3, 20, 55. Ya, setelah kita melakukan pengukuran kedua, itu perbedaannya di preloadnya yang tadinya 0 sekarang dikasih 3. Nah, hasilnya S1 nya 10, S2 nya 23. Yang tadinya S1 15, S2 nya 26. Artinya angka ini lebih kecil itu lebih keras. Jadi sek itu angkanya semakin kecil semakin keras, dan semakin besar dia semakin soft. Oke, jadi dengan ada perubahan preload, si jarak main shocknya pun juga berubah. Sekian dan terima kasih.